Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurzarani Umar dengan NIM 2024-78003 dari program studi kimia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ulangan akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Penerapan Pancasila dalam Profesi Masa Depan. Baik, yang pertama adalah profesi apa yang akan saya ambil atau yang akan saya tekuni di masa depan. Sebagai seseorang yang memilih program studi kimia, saya tertarik untuk menjadi peneliti di bidang industri karena saya ingin mengembangkan solusi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam profesi ini, saya akan terlibat dalam penelitian untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, seperti bahan kimia, obat-obatan, atau material baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Saya juga akan bekerja untuk mengoptimalkan proses produksi di industri, misalnya dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya, mengenai kira-kira adakah pelanggaran yang membuat nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai bergeser. Nah, salah satu contoh pelanggaran terhadap nilai Pancasila yang melibatkan penelitian dan dampak lingkungan terutama di bidang industri di Indonesia adalah kasus pencemaran yang terjadi akibat limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, yang dibuang oleh beberapa industri di berbagai daerah. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah pencemaran yang terjadi di sekitar kawasan industri Cilegon di Banten yang melibatkan limbah berbahaya dari kegiatan industri kimia. Nah, ini terjadi sekitar tahun 2023 pada bulan September, di mana masyarakat itu berdemo di depan PT Asahi Mas Chemical, salah satu pabrik yang mengelola bahan-bahan kimia, yang mana diketahui membuang limbah berbahaya secara ilegal ke lingkungan yang menyebabkan pencemaran air dan tanah. Limbah tersebut itu mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, kasus ini jelas bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tindakan ini mengabaikan hak masyarakat untuk hidup sehat dan aman dari pencemaran. Selain itu, pelanggaran ini juga bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tindakan tersebut itu merugikan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan, seperti anak kecil, orang tua, dan ibu hamil, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, pelaku industri itu dan pihak terkait seharusnya bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dan memastikan bahwa kegiatan industri dan penelitian dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau membahayakan masyarakat. Nah, sebenarnya idealnya seperti apa, teman-teman? Ya, idealnya seharusnya ada dalam menjalankan penelitian atau kegiatan industri, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia atau limbah berbahaya, harus ada kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Peneliti dan industri harusnya mematuhi standar lingkungan yang ketat dan melakukan pengelolaan limbah dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Setiap penelitian atau kegiatan industri harus memerhatikan dampak sosial dan lingkungan serta melibatkan pihak yang berkompeten seperti pemerintah dan bidang hukum dalam pengawasan dan pengendalian dampak tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk mengembalikan dan menerapkan nilai Pancasila yang hilang dalam kasus pelanggaran seperti pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dan penelitian tadi, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil, teman-teman. Yang pertama, itu tentang pendidikan dan penyuluhan. Salah satu cara untuk mengembalikan nilai Pancasila adalah dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai pentingnya tanggung jawab akan sosial, etika, dan kepedulian terhadap lingkungan, baik kepada peneliti, industri, maupun masyarakat, agar mereka memahami nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pada perlindungan hak-hak manusia dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, yang kedua adalah penegakan hukum yang tegas.
sebagai pemerintah seharusnya perlu menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Ini termasuk memberikan sanksi yang sesuai bagi perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, serta memastikan bahwa setiap pelaku industri termasuk para penelitinya ya mematuhi regulasi yang ada. Dengan penegakan hukum yang lebih konsisten, masyarakat akan lebih sadar. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga para peneliti dan para pelaku industri itu akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila tadi. Selanjutnya yaitu kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Nah, membangun kolaborasi yang lebih kuat nih antara pemerintah, sektor industri, para peneliti, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah bisa mendorong industri ya yang di dalamnya ada para peneliti untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Sementara masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan. Jadi sambil industri bergerak, mereka sambil mengawasi, masyarakat sambil mengawasi kira-kira masih ada tidak pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak industri dan pihak peneliti ini. Lalu edukasi juga diberikan seperti yang tadi disebutkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Nah, poin yang terakhir yaitu membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab. Meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan menjalankan kegiatan yang tidak merugikan masyarakat. Peneliti dan industri harus dilatih untuk berpikir lebih jauh ya tentang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil bersama, serta selalu mengedepankan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil. Nah, dengan langkah-langkah ini, teman-teman, nilai-nilai Pancasila yang mungkin hilang dan terabaikan, terutama dalam kasus pencemaran lingkungan ini, dapat kembali diterapkan dengan lebih konsisten, menciptakan keseimbangan antara kemajuan industri, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk kesimpulan yang bisa saya tarik di sini dalam konteks penelitian dan industri di Indonesia, pelanggaran terhadap Pancasila seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika kegiatan industri atau penelitian tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Kasus ini bertentangan seperti yang sudah saya bilang tadi ya dengan sila kedua dan sila kelima. Semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti ini. Selain itu, harapannya sebagai peneliti ya, setiap peneliti dan pihak industri dapat terus menjaga integritas, berkomitmen untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan profesional serta memperkuat kerjasama antara semua pihak. Kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, dan berkelanjutan ke depannya. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan membantu mewujudkan kemajuan ilmiah dan teknologi yang berlandaskan pada kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai profesi yang mungkin akan saya ambil di masa depan, lalu kira-kira pelanggaran apa yang sudah bergeser dan bagaimana cara kita mengatasi atau langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi supaya nilai-nilai ini dapat kembali lagi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat juga buat teman-teman dan para peneliti di masa depan nanti. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.